Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Brazi dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas materi sekolah menengah pertama kelas 9 semester 2, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum kita mulai nih, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah hakikat dan teori kedaulatan. Yang pertama, pengertian kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang berarti kekuasaan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan sovereignty, yaitu berarti tertinggi. Dapat disimpulkan bahwa kedaulatan adalah suatu keadaan yang menyangkut kekuasaan tertinggi. Kedaulatan berkaitan dengan kekuasaan negara sehingga didefinisikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Oke, yang nomor 2 adalah macam-macam kedaulatan. Nah, ada 2 nih macam-macam kedaulatan, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Oke, kita membahas pertama dulu. Kedaulatan ke dalam atau inter adalah kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur segala hal yang ada di dalam negara. Di dalamnya adalah rakyat, wilayah, dan pemerintah. Yang kedua adalah kedaulatan keluar atau extern, adalah kekuasaan negara untuk mengadakan hubungan dan kerjasama dengan negara lain demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, kita akan membahas poin ketiga, yaitu sifat kedaulatan. Nah, sifat kedaulatan ini mempunyai 4 dasar. Yang pertama adalah permanen. Kedaulatan akan tetap ada selama suatu negara masih berdiri. Yang kedua, asli. Kedaulatan itu murni, tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi. Yang ketiga, bulat. Kedaulatan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang tidak dapat dibagi-bagi. Yang keempat adalah tidak terbatas. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi tidak ada yang membatasi. Jadi tanpa batasan dan sangat bebas. Nah, kita akan bahas poin keempat, yaitu sumber kedaulatan. Yang pertama, kedaulatan Tuhan. Kekuasaan tertinggi suatu negara berasal dari Tuhan. Penguasa negara merupakan wakil Tuhan di dunia yang berhak mengatur negara. Itu tokoh yang menyebutkan ini adalah Thomas Aquino Agustinus F. G. Stendhal. Yang kedua, kedaulatan raja. Kekuasaan tertinggi milik raja dan keturunannya. Segala ucapan raja dan perbuatan raja menjadi hukum. Yaitu tokohnya adalah Machiavelli. Yang ketiga adalah kedaulatan negara. Kedaulatan berasal dari negara itu sendiri. Segala hukum berasal dari negara. Tokoh yang menyebutkan kata-kata ini adalah Hegel Georgi Julius Paul Leben. Yang keempat, kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi melimpahkan kewenangan kepada wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Tokoh J.G. Rousseau, John Locke, dan Montesquieu. Yang kelima nih poinnya, kedaulatan hukum. Kekuasaan tertinggi negara berasal dari hukum. Hukum mengatur segalanya. Nah, kalau misalkan negara tanpa hukum pasti sangat kacau balau kan. Misalkan ada orang yang bertindak kejahatan, kalau misalkan hukum tidak bertindak, mereka akan berterus-terus melakukan kegiatan yang sama seperti kejahatan. Nah, membunuh, mencuri, dan segala macam. Oke, tokoh yang menyebutkan kata-kata tadi adalah Hugo Crabbe, Immanuel Kant, dan Leon Deguit. Oke, kita akan membahas materi kedua, yaitu bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang NRI tahun 1945. Yang pertama adalah Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. NKRI berdiri berkat perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Keberadaan NKRI karena ada rakyat yang menghuni wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, para pendiri negara pada saat merumuskan negara Indonesia memilih berkedaulatan rakyat. Hal itu secara nyata dirumuskan dalam Pancasila, sila keempat. Selain itu juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan pasal 1 ayat 2.
Dalam perwujudan kedaulatan rakyat, kekuasaan lembaga perwakilan rakyat yang menyelenggarakan negara berdasarkan Undang-Undang NKRI 1945 juga dibagi menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan eksaminatif. Yang kedua, Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan hukum. Dalam pembukaan alinea keempat dan pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 sangat jelas bahwa kedaulatan rakyat negara Indonesia juga merupakan negara hukum. Kedaulatan rakyat dijalankan menurut hukum yang berlaku. Hukum penyelenggaraan Indonesia yang pokok adalah Undang-Undang NKRI tahun 1945. Oke, selanjutnya materi ketiga, kalau saya materi C, prinsip kedaulatan berdasarkan Undang-Undang 1945. Yang pertama adalah prinsip kedaulatan menurut Undang-Undang 1945. Indonesia merupakan negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Dalam Undang-Undang tahun 1945, pasal 1 ayat 2 disebutkan, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan hukum berdasarkan Undang-Undang tahun 1945. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945, berdirinya negara Indonesia merupakan perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang diridhoi oleh Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah negara kesatuan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945, bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan republik. Yang ketiga adalah kedaulatan rakyat dan demokrasi. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang tahun 1945, ketentuan tersebut dimaksud untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut negara Indonesia. Yang keempat adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang tahun 1945, negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Yang kelima adalah pemisah kekuasaan dan prinsip checks and balance. Dalam kekuasaan negara di Indonesia dipisahkan menjadi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan eksaminatif. Yang keempat, sistem pemerintahan presidensial. Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang 1945, presiden merupakan lembaga negara yang menjalankan pemerintahan. Yang ke-8, demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan melalui sistem demokrasi baik secara langsung maupun perwakilan. Yang selanjutnya 9, demokrasi ekonomi dan ekonomi fasilitas sosial. Kedaulatan rakyat dan hukum juga berlaku dalam pergolongan ekonomi kehidupan ekonomi untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir adalah cita masyarakat madani. Kedaulatan rakyat dan hukum di negara Indonesia harus menghargai hak asasi manusia. Hak-hak setiap warga dijamin oleh negara. Gimana nih teman-teman? Nanti saya kasih deh linknya di bawah untuk lebih detail lagi sebagai pembahasan dalam pertemuan kali ini. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Selebihnya hanya milik Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.